guys, perkenalkan nama saya Melina Losinau. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah dalam kehamilan. Jadi yang pertama itu ada diabetes gestasional. Jadi diabetes gestasional ini muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Jadi kondisi ini dapat terjadi di usia kehamilan berapapun itu. Namun lazimnya sering terjadi pada usia yaitu di minggu ke-24 dan sampai ke-28 kehamilan. Nah, termasuk dalam penata laksanaannya. Penata laksanaan itu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan fetus. Nah, penata laksanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu boleh secara non farmakologi dan secara farmakologi. Apa saja sih yang di non farmakologi? Jadi yaitu pertama pemantauan kadar gula darah, kemudian aktivitas fisik dan kontrol berat badan. Yang ketiga yaitu diet, anjurkan program diet. Kemudian berikut yang pelaksanaan farmakologi apa saja sih? Yaitu yang pertama terapi insulin, kemudian yang kedua yaitu terapi obat hipoglikemik yang oral, kemudian yang ketiga yaitu aspirin. Nah, berikut masalah yang kedua yaitu hipertensi pada kehamilan. Jadi hipertensi itu adalah masalah medis yang umum ditemui selama kehamilan. Itu terjadi pada 6-8% kehamilan. Nah, hipertensi dalam kehamilan itu dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu serta janin. Kemudian kita masuk dalam penata laksanaannya. Jadi penata laksanaan dari hipertensi ini secara umum pada kehamilan normal yaitu MAP atau mean arterial pressure itu pada perempuan menurun 10 sampai 15 mm air raksa. Nah, jadi selama paruh pertama kehamilan, mayoritas perempuan dengan hipertensi kronik derajat sedang itu sistoliknya 140 sampai 160 mm air raksa. Sedangkan diastoliknya yaitu 90 sampai 100 mm air raksa. Nah, untuk mengatasi hipertensi gestasional serta mengurangi risiko terjadi komplikasi, ada cara-cara yang kita lakukan, yaitu yang pertama rutin memeriksakan kandungan ke dokter, yang kedua minum obat anti hipertensi sesuai dengan resep dokter, kemudian yang ketiga aktif berkegiatan fisik sesuai dengan kondisi, kemudian makan makanan bernutrisi, rendah garam dan rendah lemak, dan minum air putih sebanyak 8-12 gelas per hari, kemudian istirahat yang cukup. Nah, jadi itu. Dan kemudian masalah kehamilan yang ketiga yaitu anemia pada kehamilan. Jadi anemia dalam kehamilan itu adalah suatu kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen dan pada trimester 2 dan 3 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram persen. Jadi itu anemia pada kehamilan. Nah, kita masuk dalam penata laksanaannya. Penata laksanaannya itu yaitu dapat dilakukan dengan cara pemberian tablet besi serta peningkatan kualitas makanan sehari-hari, dan juga dapat memberikan terapi vitamin B kompleks 3x1, kemudian Fe yang 300 mg 1x1, vitamin C yang 220 mg 3x1, kemudian zat besi yang 120 mg dan asam folat per oral itu 500 gram 1x1, serta memberikan edukasi mengenai anemia pada kehamilan. Nah, yang berikut yaitu masalah kehamilan yang keempat, yaitu hiperemesis gravidarum. Nah, jadi hiperemesis gravidarum ini adalah mual muntah yang
mual muntah ini atau morning sickness ini pada kehamilan trimester awal sebenarnya itu normal. Namun pada hiperemesis gravidarum mual muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menimbulkan dehidrasi. Nah, kita masuk dalam penata laksanaannya. Penata laksanaannya itu yang pertama menentukan apakah terjadi dehidrasi atau tidak. Kemudian mengurangi gejala dan mengubah diet serta lingkungannya dan memulai obat dengan pendekatan yang bijak. Kemudian melakukan rehidrasi jika terjadi dehidrasi. Kemudian mencegah komplikasi yang serius dari muntah yang persisten, itu termasuk diantaranya gangguan elektrolit. Nah, kemudian ada beberapa pengobatan yang umum diberikan oleh dokter, yaitu pertama pemberian obat-obatan lewat suntikan seperti vitamin B6, vitamin B12 serta antigenetik atau antimual. Kemudian untuk meringankan gejala hiperemesis gravidarum. Kemudian pemasangan cairan infus untuk menjaga asupan cairan yang dibutuhkan oleh pengidap agar terhindari dari dehidrasi. Kemudian yang terakhir, perubahan kebiasaan dan lingkungan seperti banyak istirahat dan kurangi gerakan atau kurangi aktivitas. Kemudian menggunakan pakaian yang longgar, menghindari aroma-aroma yang tidak sedap atau tidak menyenangkan. Kemudian suara bising dan kedipan cahaya yang membuat kita mual gitu. Dan kita harus mengonsumsi makanan yang kering-kering seperti biskuit gitu secara berkala. Konsumsi makanan tinggi karbohidrat tapi rendah lemak serta minum air jahe ketika merasa mual agar kesehatan kita tidak terganggu dan janin kita tetap sehat. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang masalah-masalah dalam kehamilan dan semoga bermanfaat. Hai guys, untuk kalian yang masih bingung ingin kuliah di mana atau ingin menambah wawasan serta ilmunya di mana, mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini sudah tersedia tenaga kerja yang profesional serta berbagai macam jurusan. Nah, jadi untuk terlebih khusus di Fakultas Keperawatan ini guys, ada tersedia program magang ke Jepang loh, ke luar negeri loh guys. Jadi mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini menciptakan mahasiswa yang berkualitas, yang aktif, yang kreatif, serta mahasiswa yang profesional. Nah, jadi gabung bersama kami. Jika teman-teman tertarik atau ingin bergabung bersama kami, boleh cek situs web di Unri Manado. Di situ ada tentang kampus kami. Jadi sekali lagi, jika masih bingung, mari gabung bersama kami di